Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian ATR BPN terus tingkatkan pelayanan pertanahan ke masyarakat. Tak hanya melalui pelayanan konvensional, Kementerian ATR BPN juga turut berinovasi melalui penggunaan aplikasi digital. Kini Kementerian ATR BPN juga telah mengeluarkan aplikasi terpadu pelayanan pertanahan, yakni Sentuh Tanahku. Dengan aplikasi ini, masyarakat dipermudah mengurus sertifikasi tanah yang belum terdaftar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional terus berkomitmen mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat. Hingga saat ini, Kementerian ATR BPN telah mengeluarkan beberapa layanan informasi pertanahan dan tata ruang, seperti pelataran atau program pelayanan tanah akhir pekan, Sentuh Tanahku, Loketku yang merupakan aplikasi di mana masyarakat dapat mengetahui jenis layanan pertanahan yang dibutuhkan, memilih jadwal datang ke kantor pertanahan sehingga tidak perlu antri, layanan hotline pengaduan di nomor WhatsApp 0811 1068 0000, situs PPID Gistaru dan bumi.atrbpn.go.id. Tidak hanya itu, Kementerian ATR BPN juga telah mengeluarkan aplikasi terbaru pelayanan pertanahan yakni Sentuh Tanahku. Dengan aplikasi ini, masyarakat akan lebih mudah mengurus sertifikat tanah yang belum terdaftar. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 mengenai digitalisasi dokumen dalam kegiatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR BPN merasa sangat penting untuk melakukan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing berusaha, dan dengan adanya aplikasi yang menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Kami akan mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga dalam rangka standarisasi pemegang haknya terlebih dahulu, bahwa mungkin dulunya banyak sekali pemegang hak yang bermacam-macam dan masih menggunakan nomenklatur kementerian yang lama. Nah, itu akan kita standarisasi menjadi semuanya akan sama, menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian dan Lembaga. Setelah itu kita akan lakukan sertifikasi BMN secara elektronik nih, bekerja sama dengan teman-teman Direktorat Jenderal KKN Negara atau DJKN untuk melakukan sertifikasi pendaftaran pertama kali secara elektronik, di mana nantinya produk atau sertifikat yang diterbitkan sudah berupa elektronik. Nah, nantinya akan kita sesuaikan juga dengan kebutuhan lembaga dan diterbitkan juga berangkas elektronik untuk nanti kementerian dan lembaga bisa melakukan pengelolaan asetnya secara mandiri. Demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terkait pertanahan, Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Usman Kansong menyebutkan, kepemilikan tanah saat ini sangat penting guna membangun perekonomian masyarakat. Namun, saat ini tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya sertifikat tanah. Oleh karena itu, pentingnya layanan informasi pertanahan dan tata ruang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, tanah ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat karena kita tahu tanah adalah salah satu modal ekonomi. Nah, masyarakat ini banyak yang belum paham tentang status-status kepemilikan tanah. Untuk itulah penting bagi kita untuk menyampaikan informasi tentang berbagai model kepemilikan tanah. Misalnya ada hak guna bangunan, hak milik, dan seterusnya begitu. Ini penting, kenapa? Karena memenuhi hak asasi masyarakat juga, hak asasi manusia dalam hal memperoleh informasi. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk lebih dalam lagi mengenal Kementerian ATR BPN mengenai informasi pertanahan di Indonesia bersama dengan rekan kami Mona Azarinisa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Senang sekali pada hari ini saya Mona Azarinisa kembali memandu diskusi kita pada Dialog Kominfo Newsroom yang membahas berbagai hal mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemirsa, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa sertifikat tanah merupakan hak bagi setiap pemilik tanah di Indonesia. Selain untuk memberikan bukti hukum, kepemilikan sertifikat tanah ini juga untuk menghindari atau mengurangi konflik agraria di Indonesia. Dan oleh sebab itu, Kementerian ATR BPN terus melakukan berbagai kebijakan dan juga inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kaduan,
dari berbagai hal lainnya seperti pengurusan sertifikat tanah. Dan pemirsa, apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ini untuk memberikan pelayanan pada masyarakat? Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini saya sudah bersama dengan staf ahli Menteri ATR Kepala BPN, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, sekaligus PLT Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN, ada Ibu Julia Jaya Nirmawati. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat Bu Juli? Sehat, alhamdulillah. Baik, Ibu, ini kita membahas mengenai permasalahan sertifikat tanah. Yang kita tahu bahwa kalau lihat di berbagai media, baik itu di televisi atau di media sosial lainnya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat. Sebenarnya Bu Yuli, apa sih alasan sebenarnya masyarakat itu pemikirannya itu tidak ingin mengurus sertifikat tanah? Ini kenapa sebenarnya, Bu? Kalau kita lihat itu banyak, ada beberapa faktor. Faktor yang membuat masyarakat tuh enggan. Itu masyarakat mungkin tidak mengerti bagaimana sih cara mengurus tanah, seperti itu. Itu banyak juga masyarakat berpikir bahwa mengurus tanah itu sulit, bahwa mengurus tanah itu rumit, bahwa mengurus tanah itu berbelit dan memakan waktu. Nah, untuk itulah menjadi tugas utama kita sekarang, apalagi di era 4.0 seperti sekarang ini ya, di mana masyarakat itu harus kita berikan informasi, edukasi agar masyarakat paham. Sebetulnya mengurus tanah tidak sesulit seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga mungkin beranggapan bahwa mengurus tanah itu memakan biaya yang sangat besar. Jadi mengurus tanah itu keberatan membayar BPHTB dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, itu adalah beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari kesadaran masyarakat, terus ada masyarakat yang mengatakan bahwa mengurus tanah ini sistemnya ribet begitu ya Bu, susah datang ke kantor dan sebagainya. Nah, sejauh ini apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat itu, Bu? Jadi Kementerian ATR BPN ini dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mensertifikat tanahnya, kita mempunyai program PTSL sebagai program revolusioner. Revolusioner. Program yang mampu meningkatkan akselerasi pendaftaran tanah dari 46 juta bidang pada tahun 2017 menjadi 103,1 juta bidang. Di mana tanah terdaftar sampai dengan 2023 ini. Jadi ini adalah program yang kita kenal dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu PTSL. Program ini digagas oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan saat ini adalah kita sudah melakukan melalui program ini bagaimana tadi masyarakat itu dapat diberikan keringanan pembayaran BPHTB. Jadi sampai dengan saat ini sudah ada 118 kabupaten kota yang sudah memberikan keringanan, bahkan menggratiskan BPHTB-nya. Jadi itu salah satu dari upaya pemerintah untuk mendorong pendaftaran tanah pertama kali ini melalui PTSL. Selebihnya mendorong gerakan masyarakat pemasangan tanda batas tanah, yaitu patok ya. Jadi beberapa waktu lalu juga kita sudah pernah meluncing kegiatan Gemah Patas, yaitu gerakan masyarakat pemasangan patok. Nah, ini sangat penting sekali di mana masyarakat sebelum melakukan kegiatan pendaftaran tanahnya, dia berkewajiban untuk melakukan pemasangan tanda patok. Dan jadi nanti pegawai BPN akan lebih mudah untuk mengukur tanahnya karena batas-batas tanahnya sudah dipasang secara swadaya oleh masyarakat. Selebihnya dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat tadi, supaya masyarakat kita ketahui bahwa masyarakat itu di hari kerja kan banyak yang bekerja, sehingga kita memberi kemudahan masyarakat dengan membuka layanan Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu ada pelayanan juga berarti. Nah, pelayanan Sabtu Minggu itu dikenal dengan pelayanan pelataran. Ya, itu sudah di-launching beberapa waktu lalu, tahun lalu itu oleh Bapak Menteri. Dan ini sangat efektif sekali karena masyarakat itu dapat mengurus tanahnya di Sabtu Minggu. Memang loket yang dibuka di Sabtu Minggu itu hanya untuk di kota-kota besar.
karena di kota-kota besar itu kebanyakan masyarakatnya juga pegawai kantoran. Nah, selanjutnya kita juga mensosialisasikan bahwa kepada masyarakat bahwa membuat sertifikat itu tidak susah sebetulnya. Sepanjang masyarakat dapat menyiapkan surat-suratnya, nanti itu kita menyediakan beberapa aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu dapat mengurus sendiri, karena kalau dengan mengurus sendiri di loket kita itu ada dikenal dengan karpet merah. Itu khusus layanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat. Jadi kami harapkan masyarakat tidak menggunakan calo ya hal ini. Ini penting banget itu, Bu. Betul, karena itu akan menambah kos tentunya. Tetapi kalaupun masyarakat itu menggunakan biro jasa yang resmi, yaitu pilihan ya. Pilihan. Tetapi kami harapkan masyarakat dapat mengurus sendiri tanahnya, karena beberapa kemudahan kepada masyarakat itu sudah kita berikan. Ya, sebenarnya memang harus masyarakat itu mengurus sendiri, karena tadi seperti yang Bu Yuli sampaikan, kita sudah memberikan berbagai kemudahan begitu, Bu, ya, untuk masyarakat. Nah, mungkin sedikit ada gambarannya, Bu, setelah diberikan berbagai kemudahan pelayanan ini, masyarakat banyak yang langsung paham atau bahkan masih ada yang informasinya kurang, aduh ini gimana ya caranya, atau kita butuh lagi nih, Bu, sosialisasi. Jadi kita juga secara masif itu memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat, baik melalui media sosial. Kita ini kan kebetulan instansi vertikal ya, Mbak. Jadi kita mempunyai kantor pertanahan yang ada di seluruh provinsi, di kabupaten, di kota. Kita ada kurang lebih 574 kantor pertanahan. Jadi kita juga mewajibkan kantor-kantor pertanahan itu mengaktifkan media sosial. Jadi media sosial ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Jadi kita juga mengedukasi melalui kanal-kanal kita yang ada. Harapannya dengan masyarakat paham itu akan lebih memudahkan dalam pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, di mana target pendaftaran tanah ini kita targetkan 2025 seluruh bidang tanah itu terdaftar di Indonesia. Nah, untuk itu beberapa aplikasi kita sudah siapkan. Jadi ada aplikasi namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Itu aplikasi yang bagus sekali, yang dapat didownload oleh masyarakat melalui HP. Apalagi sekarang kan ada tuh beberapa masyarakat yang misalnya mager, malas bergerak. Ya, itu dengan genggaman tangannya melalui HP dia dapat meminta layanan secara online. Iya, benar. Kita ini sudah punya layanan online. Ada 4 layanan online yang sudah kita lakukan, sudah beberapa waktu ini sudah kita lakukan, dan 4 layanan online itu yaitu hak tanggungan elektronik, udah itu pengecekan sertifikat, pembuatan surat keterangan tanah atau dikenal dengan SKPT, dan permohonan informasi zona nilai tanah. Nah, dari 4 layanan ini dapat mengurangi sebetulnya 40% antrian layanan yang ada di kantor pertanahan. Selanjutnya, kita sekarang itu punya 7 layanan prioritas, di mana masyarakat itu dapat meminta layanan yang dapat dipantau melalui web kita. Jadi kita punya web yang dapat melihat kinerja seluruh kantor. Jadi kita pastikan ketepatan waktu, SOP, persyaratan itu akan lebih memudahkan masyarakat untuk menerima layanan itu. Selanjutnya, berbagai informasi layanan kita siapkan. Itu melalui web kita, yaitu atrbpn.go.id. Jadi di dalam atrbpn.go.id juga kita punya PPID atrbpn.go.id. Kita juga punya aplikasi Sentuh Tanahku tadi yang saya sampaikan. Sudah itu kita juga punya Gistaru, Prostaru, kita punya Loketku, punya Bumi ATRBPN. Nah, itu semua untuk memudahkan masyarakat dalam meminta layanan yang ada di kantor pertanahan. Jadi masyarakat jangan khawatir untuk mencari informasi tentang BPN itu, silakan akses itu yang tadi saya sampaikan. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa Kementerian ATR BPN ini terus mengikuti perkembangan zaman ya, Bu, ya. Betul. Karena kalau kita lihat sekarang itu masyarakat
pengennya yang instan begitu ya, Ya, Bu, caranya instan, itu iya. melalui elektronik tadi. Dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak Bu kira-kira layanan yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN ini mengenai aduan masyarakat ini selama 24 jam mengenai tanah Iya. itu? Jadi kita sadari bahwa sebuah kebutuhan ya. Jadi kebutuhan bahwa kita itu memang sudah menggunakan elektronik. Kita juga menyediakan kanal pengaduan. Oke. Selain span lapor yang sudah tersedia melalui web, kita juga sudah baru ini meluncing pengaduan melalui WhatsApp, yaitu di 0811 1068 0000, kosongnya 4 kali. Nah, ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan, baik menanya apapun, apalagi misalnya mempunyai persoalan-persoalan, kok sertifikat saya nggak jadi ya, apa masalahnya dan sebagainya, atau tanah saya sengketa, atau saya melaporkan bahwa kenapa surat saya tidak dijawab dan sebagainya. Itu kanal-kanal yang kita siapkan dan itu 24 jam tidak pernah tutup ya, seperti itu, karena memang itu sudah, itu secara by system itu sudah. Nah, tentunya di belakang itu ada orang-orang profesional yang yang mengoperasikan, yang menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kanal-kanal yang kita siapkan tersebut. Oke, berarti nggak ada alasan lagi untuk masyarakat nggak ada waktu, atau mungkin dari kantor pertanahannya sendiri tidak bisa melayani karena kita sudah ada 24 jam seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, terakhir Bu Yuli, apa harapan Ibu kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan beberapa hal yang sudah kita keluarkan, kebijakan dan juga fasilitas yang sudah kita permudah untuk masyarakat terkait dengan pertanahan ini, Bu? Tentunya masyarakat itu dapat mengakses semua aplikasi layanan yang ada di kita. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu masyarakat, oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya setiap ada pertanyaan, setiap ada keluhan, langsung bertanyanya kepada kita, kepada orang yang tepat. Jadi karena kita Kementerian ATR BPN sudah menyediakan berbagai macam aplikasi yang mudah sekali diakses oleh masyarakat. Kami berharap masyarakat secara bijak dapat memanfaatkan seluruh layanan yang ada pada kita. Tentunya dengan masyarakat itu dapat mengakses dan memanfaatkan layanan-layanan yang ada di kita, itu jauh lebih dapat memudahkan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat tidak juga harus datang jauh-jauh ke kantor pertanahan, tentunya sepanjang itu layanan dapat diakses melalui internet ya, kenapa tidak ya, seperti itu, Mbak. Baik, tentu kita benar-benar berharap sekali lagi ya Bu ya, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Bu Yuli, terima kasih sudah berbagi informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN pada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Yulia Jaya Nirmawati selaku staf ahli Menteri ATR Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah sekaligus PLT Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN. Ingat, bagi Anda yang sudah mendengarkan dialog ini, langsung cek di website dan di berbagai situs lainnya dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN bagaimana pemerintah memberikan layanan yang mudah bagi masyarakat untuk bisa mengurus tanahnya. Saya Mona Azhar Nisa, jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan kembali setelah informasi berikut.